Seorang raja gelisah meminang putri dengan syarat mustahil, menaklukkan kekuatan alam tanpa merusaknya. Dari sumpah setia, pengkhianatan, hingga topeng raksasa Singa Barong, lahirlah Reok Ponorogo bukan sekadar tari, tapi legenda tentang kekuasaan, pengendalian diri, dan harga sebuah kehormatan. Kerajaan Bantarangin berdiri di tanah yang subur, diapit hutan lebat dan aliran sungai yang mengular seperti urat nadi kehidupan. Pagi hari selalu disambut kabut tipis yang menggantung di atas persawahan, seolah Allah menjaga rahasia-rahasia lama yang tersimpan di tanah itu. Rakyat hidup berkecukupan, hasil bumi melimpah, dan hukum ditegakkan dengan adil. Namun di balik kemakmuran itu, bayang-bayang kegelisahan menyelimuti istana, mengikuti langkah sang raja kemanapun ia pergi. Raja Kelana Suwandana bukan penguasa yang lalim. Ia dikenal sebagai raja yang teguh, berani, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, namun menyimpan kesedihan yang jarang terlihat. Setiap malam, ketika istana mulai sunyi dan suara serangga mendominasi udara, ia sering berdiri di serambi, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Di sanalah ia merenungi sesuatu yang tak dapat ia ungkapkan pada siapapun. Perasaan bahwa kejayaan Bantarangin belumlah utuh. Kekuatan militer kerajaan disegani, perbendaharaan negara tercukupi, dan rakyat setia. Akan tetapi, Raja Kelana Suwandana merasakan kehampaan yang tak dapat diisi oleh kemenangan atau pujian. Ia memahami bahwa sebuah kerajaan tidak hanya berdiri di atas kekuatan senjata, tetapi juga pada ikatan yang mampu menyatukan masa depan. Para penasihat istana kerap membicarakan aliansi politik, pernikahan agung, dan simbol-simbol persatuan. Namun sang raja belum menemukan jawaban yang tepat bagi kegelisahannya sendiri. Hingga suatu hari, kabar dari kerajaan Kediri sampai ke telinga istana. Kabar itu dibawa oleh para pedagang yang singgah di pasar Bantarangin. Diceritakan dari mulut ke mulut dengan nada kagum. Mereka berbicara tentang Putri Songgolangit, seorang putri kerajaan yang bukan hanya elok rupanya, tetapi juga terkenal akan kecerdasannya dan ketajaman pikirannya. Konon, kehadirannya mampu meneduhkan suasana dan mempengaruhi keputusan penting kerajaan. Nama itu perlahan mengendap di benak Raja Kelana Suwandana, menimbulkan getaran yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, sang raja kembali berdiri di serambi. Angin membawa harum tanah basah dan suara dedaunan yang bergesekan. Ia membayangkan wajah seorang putri yang belum pernah ia temui, namun seolah telah lama dikenalnya. Bukan semata kecantikan yang menarik hatinya, melainkan perasaan bahwa takdir tengah memanggilnya menuju sebuah jalan yang lebih besar. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar urusan pribadi, melainkan langkah yang akan menentukan nasib kerajaannya. Keputusan itu akhirnya diambil dengan penuh pertimbangan. Raja Kelana Suwandana memanggil para pejabat tinggi dan menyampaikan niatnya untuk melamar Putri Songgolangit. Aula istana dipenuhi bisik-bisik antara harapan dan kecemasan. Perjalanan menuju Kediri bukan perjalanan singkat, dan lamaran itu tidak menjamin keberhasilan. Namun sang raja berdiri tegak, menunjukkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Baginya, risiko adalah bagian dari kepemimpinan. Di sudut aula, Patih Pujangga Anom memperhatikan raja dengan saksama. Ia mengenal betul tuannya, memahami bahwa keputusan ini lahir dari pergulatan batin yang panjang. Dalam diam, ia bersiap menghadapi apapun yang akan datang, meski belum mengetahui betapa besar ujian yang menanti di depan. Sementara itu, rakyat Bantarangin mulai mendengar kabar tentang rencana besar sang raja, dan harapan pun tumbuh bersama kecemasan yang samar. Ketika fajar menyingsing keesokan harinya, sinar matahari menyentuh puncak istana dengan lembut. Kerajaan Bantarangin tampak seperti biasa tenang, makmur, dan kokoh. Namun sesungguhnya, sebuah langkah telah diambil, dan bayang-bayang perubahan mulai bergerak perlahan. Tanpa disadari banyak orang, keputusan Raja Kelana Suwandana pada hari itu menjadi pintu pembuka bagi lahirnya. Sebuah kisah yang kelak akan dikenang sebagai legenda, mengalir dari generasi ke generasi bersama denyut kehidupan tanah Ponorogo. Perjalanan menuju kerajaan Kediri memakan waktu berhari-hari, melintasi hutan lebat dan jalan berbatu yang hanya dikenal oleh para pengelana berpengalaman. Raja Kelana Suwandana memimpin rombongan kecil yang dipilih dengan cermat, bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan niat baik. Ia ingin lamaran ini diterima bukan karena gentar, melainkan karena penghormatan.
Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi bayangan tentang pertemuan yang akan menentukan arah masa depan. Bantarangin, kerajaan Kediri menyambut dengan kemegahan yang berbeda. Istana berdiri anggun, dengan ukiran halus dan halaman luas yang terawat. Nuansa ketenangan menyelimuti tempat itu, seakan segala sesuatu berjalan dengan irama yang terukur. Raja Kediri menerima tamu agung itu dengan sikap hormat, namun matanya menyimpan kehati-hatian. Lamaran Raja Kelana Sewandana bukan perkara kecil, sebab Putri Songgolangit bukan sekadar putri kerajaan, melainkan simbol kebijaksanaan dan martabat Kediri. Saat pertemuan resmi digelar, Putri Songgolangit akhirnya menampakkan diri. Ia melangkah dengan anggun, mengenakan busana sederhana namun berwibawa. Wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah ia telah memahami maksud kedatangan Raja Kelana Sewandana bahkan sebelum kata kota diucapkan. Tatapan matanya tajam namun tidak mengintimidasi, justru mengundang dialog yang jujur dan terbuka. Raja Kelana Sewandana menyampaikan maksud lamarannya dengan tutur kata yang terjaga. Ia tidak berlebihan memuji diri atau kerajaannya, melainkan menekankan niat untuk membangun ikatan yang saling menguatkan. Aula istana hening saat ia berbicara, seolah setiap kata ditimbang oleh dinding-dinding tua yang telah menyaksikan banyak peristiwa. Setelah ia selesai, semua mata tertuju pada Putri Songgolangit. Putri itu tidak segera menjawab. Ia melangkah mendekat ke jendela besar yang menghadap taman istana, memandangi langit sejenak. Keheningan yang tercipta terasa berat, namun tidak menegangkan. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya lembut tetapi tegas, mengandung keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia menerima niat lamaran itu, namun dengan satu syarat yang tidak biasa, sebuah syarat yang belum pernah diajukan dalam sejarah pernikahan kerajaan. Putri Songgolangit meminta sebuah pertunjukan yang belum pernah disaksikan dunia. Bukan sekadar tari atau musik, melainkan perwujudan kekuatan, keberanian, dan pengendalian diri. Ia menginginkan iringan suara yang menggema seperti derap perang, gerakan yang mencerminkan keberanian manusia, serta kehadiran makhluk buas yang melambangkan kekuatan alam. Syarat itu bukan permintaan hiburan, melainkan ujian bagi sang raja. Apakah ia mampu menyatukan manusia dan alam tanpa merusaknya? Aula istana kembali sunyi. Para pejabat Kediri saling berpandangan, sebagian terkejut, sebagian lainnya mengangguk seolah memahami maksud tersembunyi di balik permintaan itu. Raja Kelana Sewandana merasakan getaran dalam dadanya. Syarat tersebut tampak mustahil, bahkan berbahaya. Namun di balik tantangan itu, ia menangkap makna yang lebih dalam. Putri Songgolangit tidak mencari kekuasaan semata, melainkan pemimpin yang mampu mengendalikan kekuatan besar tanpa dikuasai olehnya. Dengan napas yang teratur, Raja Kelana Sewandana menyatakan kesediaannya menerima syarat itu. Ia tidak menjanjikan kemudahan atau keberhasilan, tetapi berjanji akan berusaha dengan segenap jiwa. Kejujuran itu justru membuat Putri Songgolangit tersenyum tipis. Ia tahu bahwa jalan yang dipilih sang raja bukan jalan ambisi kosong, melainkan perjalanan penuh kesadaran. Ketika rombongan Bantarangin meninggalkan Kediri, langit sore berwarna jingga menyertai langkah mereka. Di dalam hati Raja Kelana Sewandana, tekad dan kegelisahan bercampur menjadi satu. Ia sadar bahwa syarat itu akan menuntut lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ia harus menggali kebijaksanaan terdalam, memanggil kekuatan yang tak kasat mata, dan menghadapi kemungkinan kegagalan. Namun justru di sanalah makna kepemimpinannya diuji. Syarat yang tak biasa itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi lamaran seorang raja, tetapi bagi lahirnya sebuah warisan budaya yang kelak akan hidup jauh melampaui zaman mereka. Patih Pujangga Anom dikenal di kerajaan Bantarangin bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi karena ketenangan yang selalu ia bawa dalam setiap keadaan. Usianya masih muda dibanding para pejabat lain, namun pengalamannya ditempa oleh perjalanan panjang bersama Raja Kelana Sewandana sejak masa-masa awal pemerintahan. Ia tumbuh bukan sebagai bangsawan istana, melainkan sebagai anak desa yang menyaksikan langsung kerasnya hidup dan rapuhnya manusia ketika kehilangan arah. Dari sanalah kesetiaannya terbentuk bukan kepada tahta, melainkan kepada nilai yang diyakininya benar. Ketika Raja Kelana Sewandana kembali dari Kediri dengan wajah yang lebih muram dari biasanya, Pujangga Anom segera memahami bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Ia dipanggil ke ruang dalam istana,
tempat pembicaraan penting selalu berlangsung tanpa saksi. Sang raja menyampaikan syarat yang diajukan Putri Songgolangit dengan suara tenang. Namun, sorot matanya mengandung beban yang berat. Sebuah pertunjukan agung melibatkan kekuatan manusia dan makhluk buas bukanlah perkara sederhana. Pujangga Anom mendengarkan tanpa menyela. Dalam benaknya, ia segera melihat bahaya yang tersembunyi di balik syarat itu. Alam tidak dapat diperlakukan sebagai alat, dan kekuatan buas tidak mudah dikendalikan. Ia tahu bahwa upaya ini bisa membawa kejayaan atau kehancuran tidak hanya bagi sang raja, tetapi juga bagi seluruh rakyat Bantarangin. Namun ketika Raja Kelana Swandana menatapnya, yang ia lihat bukan ambisi buta, melainkan tekad yang disertai kesadaran penuh akan risiko. Di hadapan raja, Pujangga Anom berlutut. Ia meletakkan tangannya di dada, sebuah gestur yang jarang ia lakukan, kecuali pada momen paling sakral. Dengan suara mantap, ia mengucapkan sumpah kesetiaan bahwa ia akan berdiri di sisi sang raja, menghadapi apapun konsekuensinya, selama langkah yang ditempuh tidak mengkhianati rakyat dan nilai kemanusiaan. Sumpah itu bukan sekadar janji politik, melainkan ikatan batin yang mengikat nasib mereka berdua. Sejak hari itu, Pujangga Anom mulai menjalankan tugasnya dengan lebih dari sekadar kecerdikan. Ia menjelajah pelosok kerajaan, menemui para tetua desa, seniman, dan orang-orang yang memahami kekuatan tradisi lama. Ia mendengarkan cerita tentang makhluk penjaga hutan, tentang roh alam yang tidak dapat dipaksa, hanya dapat dihormati. Setiap kisah ia simpan, setiap peringatan ia catat, karena ia tahu bahwa kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Namun perjalanan batin Pujangga Anom tidaklah mudah. Di malam-malam sunyi, keraguan menghampirinya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah kesetiaan berarti mengikuti apapun keputusan raja, atau justru berani menentang ketika jalan yang dipilih terlalu berbahaya. Ia menyadari bahwa kesetiaan sejati tidak selalu berarti persetujuan, melainkan keberanian untuk menjaga agar tujuan tetap lurus. Pergulatan itu menguji kedewasaan dan kebijaksanaannya. Pada suatu malam, Pujangga Anom berdiri di luar istana, memandang ke arah hutan yang gelap. Angin membawa suara-suara alam yang seolah berbisik peringatan. Ia merasakan bahwa kekuatan yang akan mereka panggil bukan kekuatan yang bisa dikendalikan dengan perintah atau senjata. Dibutuhkan ketulusan, disiplin, dan pengendalian diri yang tinggi. Ia pun memutuskan untuk menjadi penyeimbang jembatan antara ambisi sang raja dan batas-batas yang ditetapkan alam. Ketika ia kembali menghadap Raja Kelana Swandana, Pujangga Anom tidak membawa janji keberhasilan, melainkan kejujuran. Ia risiko, kemungkinan kegagalan, dan pengorbanan yang mungkin harus dihadapi. Sang raja mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk perlahan. Dalam momen itu, keduanya memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang menaklukkan sesuatu, melainkan tentang memahami dan menghormati kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Sumpah kesetiaan Pujangga Anom pun menemukan maknanya yang sejati. Ia bukan sekadar pati yang patuh, tetapi penjaga nurani dalam perjalanan yang akan melahirkan legenda. Dalam diam, ia bersiap menghadapi takdir yang perlahan mulai menampakkan wujudnya. Hutan di perbatasan Bantarangin dikenal sebagai wilayah yang tidak sembarang orang berani masuki. Pepohonan tua berdiri rapat, akar-akar menjalar seperti ular raksasa, dan cahaya matahari hanya menetes tipis di antara dedaunan. Di sanalah, menurut kisah para tetua, bersemayam singa barong makhluk, penjaga alam yang menjadi lambang kekuatan buas dan keseimbangan yang tak boleh dilanggar manusia. Banyak prajurit gagah pernah mencoba menantangnya, namun tak satu pun kembali dengan utuh. Bahkan, sebagian tidak pernah kembali sama sekali. Raja Kelana Swandana tidak datang sebagai penakluk. Ia melangkah masuk ke hutan dengan pakaian sederhana, hanya ditemani patih Pujangga Anom dan beberapa orang kepercayaan yang mengerti adat. Setiap langkah diambil dengan kesadaran penuh, seolah menyadari bahwa tanah yang diinjak bukan sekadar bumi, melainkan wilayah yang memiliki kehendak sendiri. Suara hutan menyambut mereka dengan desak angin dan gemerisik daun, menciptakan suasana yang sakral sekaligus menggetarkan. Di kedalaman hutan, aroma tanah basah bercampur dengan bau liar yang tajam. Itulah pertanda kehadiran singa barong. Ketika makhluk itu akhirnya menampakkan diri, udara seakan membeku. Tubuhnya besar menjulang,
kepala singa dengan taring mengkilap, dan mahkota bulu merak yang mengembang seperti langit yang murka. Tatapannya tajam, bukan sekadar marah, melainkan menilai seolah mengukur apakah manusia di hadapannya layak berada di sana. Beberapa pengawal refleks menggenggam senjata, namun Pujangga Anom memberi isyarat agar mereka menahan diri. Raja Kelana Sewandana melangkah maju seorang diri. Jantungnya berdegup keras, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu bahwa ketakutan adalah bahasa pertama yang dipahami makhluk buas, dan menyerah pada ketakutan berarti kalah sebelum bertarung. Dengan suara yang mantap, ia menyampaikan maksud kedatangannya bukan untuk merusak, melainkan memohon izin dan kerjasama. Singa Barong mengaum, suaranya mengguncang tanah dan pepohonan. Kekuatan itu nyata, membuat lutut manusia lemah dan pikiran hampir runtuh. Namun Raja Kelana Sewandana berdiri tegak, menahan gejolak dalam dadanya. Dalam diam, ia mengendalikan batinnya, mengingat kembali tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Ia tidak memerintah Singa Barong, tidak pula merendah secara berlebihan. Ia berdiri sebagai manusia yang menyadari batasnya. Pertemuan itu bukan pertarungan fisik, melainkan pertarungan kehendak. Singa Barong menguji sang raja dengan tekanan batin, seolah memaksa jiwa manusia itu untuk menyerah. Waktu terasa memanjang, detik demi detik berlalu tanpa kepastian. Hingga akhirnya, Singa Barong menurunkan kepalanya sedikit, sebuah isyarat yang hanya dipahami oleh mereka yang mengerti bahasa alam. Itu bukan tanda takluk sepenuhnya, melainkan pengakuan atas keteguhan hati. Namun kesepakatan memiliki harga. Kekuatan Singa Barong tidak bisa dimiliki, hanya dapat diwakili. Topeng raksasa yang melambangkan wujudnya hanya dapat dipanggul oleh manusia dengan fisik kuat dan jiwa yang mampu menahan beban kesombongan. Jika syarat itu dilanggar, kekuatan itu akan berbalik menghancurkan. Raja Kelana Sewandana menerima ketentuan tersebut tanpa ragu, menyadari bahwa kekuasaan sejati selalu disertai tanggung jawab berat. Ketika mereka meninggalkan hutan, suasana terasa berbeda. Bukan kemenangan yang dibawa pulang, melainkan kesadaran mendalam tentang batas antara manusia dan alam. Pujangga Anom memandang rajanya dengan perasaan campur aduk antara kagum dan cemas. Ia tahu bahwa mereka baru saja membuka pintu menuju kekuatan yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Setiap kesalahan kecil bisa berujung petaka. Di Bantarangin, kabar tentang pertemuan dengan Singa Barong menyebar pelan, diselimuti rasa hormat dan takut. Rakyat mulai memahami bahwa pertunjukan yang akan lahir bukan sekadar hiburan istana. Ia adalah perjanjian tak tertulis antara manusia dan alam. Sebuah simbol bahwa kekuatan terbesar tidak pernah benar-benar dimiliki, hanya dipinjam dengan syarat menjaga keseimbangan. Singa Barong pun menjadi lebih dari sekadar makhluk buas. Ia menjelma sebagai lambang kuasa alam yang tak bisa ditundukkan, hanya bisa dihormati. Dan sejak saat itu, jalan menuju lahirnya Reog tidak lagi sekadar rencana, melainkan takdir yang menuntut kesungguhan, pengorbanan, dan pengendalian diri yang mutlak. Setelah pertemuan dengan Singa Barong, kerajaan Bantarangin memasuki masa yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Istana yang biasanya tenang, kini dipenuhi denyut kesibukan yang teratur. Raja Kelana Sewandana memerintahkan agar persiapan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, bukan sebagai pamer kekuatan, melainkan sebagai upaya menjaga keseimbangan yang telah disepakati. Dari sanalah gagasan tentang sebuah pertunjukan mulai menemukan bentuknya perlahan. Namun pasti, para seniman dipanggil dari berbagai penjuru wilayah. Penari, penabuh gamelan, dan pembuat topeng berkumpul di halaman istana, membawa keahlian dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Tidak ada satupun yang diberi perintah kaku. Sebaliknya, mereka diminta menyumbangkan pemahaman dan rasa agar pertunjukan ini lahir dari kesadaran bersama. Patih Pujangga Anom mengawasi dengan seksama, memastikan bahwa setiap langkah tetap menghormati nilai yang telah disepakati dengan alam. Latihan dimulai sejak fajar hingga senja. Gerakan para penari bukan sekadar rangkaian langkah indah, melainkan cerminan perlawanan dan pengendalian diri. Setiap hentakan kaki ke tanah melambangkan tekad manusia menghadapi ketakutan. Sementara ayunan tangan menggambarkan perjuangan menjaga kehormatan. Tubuh mereka berkeringat, napas terengah, namun tidak satu pun mengeluh. Mereka tahu bahwa tarian ini bukan untuk kemegahan semata, melainkan untuk membuktikan ketulusan niat. Di sisi lain, denting gamelan mulai mengisi udara istana. Suaranya tidak riuh, melainkan berat dan dalam,
seperti denyut jantung bumi. Gong dipukul perlahan, kendang mengatur irama dengan ketegasan, sementara saron dan bonang menyusupkan nada-nada yang menggugah batin. Musik itu tidak sekadar mengiringi gerakan, tetapi menjadi jiwa yang mengikat seluruh pertunjukan. Setiap bunyi membawa makna, mengingatkan bahwa kekuatan tanpa harmoni hanya akan melahirkan kekacauan. Perlahan, bentuk pertunjukan itu menemukan wujudnya. Tari perang menjadi inti, menggambarkan pertempuran manusia melawan kesombongan dan hasrat menguasai. Para penari mengenakan kostum yang tegas, dengan warna-warna yang mencerminkan keberanian dan kewaspadaan. Di balik setiap topeng, tersimpan disiplin batin yang diuji tanpa henti. Tidak semua orang sanggup menari dalam beban makna yang begitu besar, dan hanya mereka yang mampu mengendalikan diri yang dipertahankan. Raja Kelana Sawandana sering menyaksikan latihan itu dalam diam. Ia tidak memberi banyak komentar, namun kehadirannya menjadi pengingat bahwa pertunjukan ini memiliki tujuan yang lebih luas. Dalam hati, ia menyadari bahwa apa yang tengah mereka bangun bukan lagi sekadar syarat lamaran, melainkan cermin jati diri Bantarangin. Ia melihat rakyatnya bersatu, melampaui perbedaan peran, demi sebuah tujuan bersama. Pujangga Anom, di sisi lain, merasakan kegelisahan yang halus. Ia memperhatikan bagaimana kekuatan fisik dan emosi para penari diuji. Beberapa di antaranya hampir kehilangan kendali ketika irama semakin cepat dan beban simbolik semakin berat. Dari situ, ia menyadari bahwa pertunjukan ini menuntut disiplin yang lebih dari sekadar latihan tubuh. Ia pun memperketat aturan, menekankan pentingnya ketenangan batin agar kekuatan tidak berubah menjadi bencana. Hari demi hari berlalu, dan suara gamelan menjadi bagian dari kehidupan istana. Anak-anak berhenti bermain untuk mendengarkan. Para petani menengok ke arah istana ketika denting gong menggema. Tanpa disadari, pertunjukan itu mulai hidup, bahkan sebelum dipentaskan. Ia menjadi bahasa bersama yang menghubungkan raja dan rakyat, seniman dan prajurit, manusia dan alam. Ketika latihan mencapai tahap akhir, semua yang terlibat merasakan keheningan yang berbeda. Tidak ada sorak kemenangan, hanya kesadaran bahwa mereka tengah memanggul tanggung jawab besar. Tari perang dan denting gamelan itu bukan lagi sekadar karya seni. Ia telah menjelma menjadi perwujudan niat, pengorbanan, dan pengendalian diri fondasi yang akan menopang lahirnya sebuah warisan yang kelak dikenal sebagai Reok Ponorogo. Menjelang hari pementasan, udara di kerajaan Bantarangin terasa lebih berat dari biasanya. Kesibukan yang sebelumnya teratur mulai disusupi ketegangan yang sulit dijelaskan. Latihan tetap berjalan, denting gamelan masih menggema. Namun di balik irama itu terselip bisik-bisik yang tak lagi seirama. Kekuatan besar yang telah disiapkan perlahan menarik sisi gelap manusia, memunculkan ambisi yang selama ini tersembunyi di balik kesetiaan dan disiplin. Salah satu penari utama yang ditunjuk untuk memanggul topeng singa barong mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia dikenal bertubuh kuat dan memiliki teknik terbaik, namun beban simbolik yang ia pikul menumbuhkan rasa sombong yang halus. Ia mulai merasa dirinya lebih penting daripada yang lain, seolah kekuatan singa barong telah menjadi miliknya. Dalam latihan, gerakannya semakin agresif, tidak lagi terkendali oleh irama gamelan, melainkan oleh hasrat untuk menonjolkan diri. Patih Pujangga Anom adalah orang pertama yang menyadari gejala itu. Ia melihat bagaimana tatapan sang penari berubah, tidak lagi fokus dan tenang, melainkan dipenuhi ambisi. Ia mencoba menegur dengan cara halus, mengingatkan bahwa topeng singa barong bukan lambang kekuasaan pribadi. Namun peringatan itu ditanggapi dengan senyum tipis dan anggukan kosong. Sejak saat itu, Pujangga Anom tahu bahwa bahaya terbesar tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Ketegangan memuncak ketika suatu malam, dalam latihan tertutup, sang penari memaksakan gerakan di luar pakem. Irama gamelan terputus, para penabuh berhenti serempak, dan suasana berubah mencekam. Topeng singa barong berguncang hebat, seolah menolak dikendalikan dengan kesombongan. Beberapa penari terhempas, dan udara terasa panas, seperti amarah yang tertahan. Raja Kelana Sawandana segera menghentikan latihan itu, menyadari bahwa keseimbangan telah terganggu. Dalam pertemuan darurat di istana, konflik akhirnya terungkap. Sang penari membela diri, mengaku hanya ingin memberikan pertunjukan terbaik, namun kata-katanya syarat pembenaran. Ia merasa pengorbanannya pantas dibalas dengan pengakuan dan kekuasaan. Mendengar itu, Raja Kelana Sawandana terdiam. Ia melihat bayangan dirinya sendiri
Dalam pengakuan tersebut sebuah peringatan tentang betapa tipis batas antara kepemimpinan dan kesombongan. Pujangga Anom mengambil langkah tegas dengan suara tenang namun tidak memberi ruang tawar. Ia menyatakan bahwa sang penari tidak lagi layak memanggul topeng Singa Barong. Keputusan itu menimbulkan kegaduhan. Beberapa orang memprotes mengingat betapa dekatnya hari pementasan. Namun patih itu berdiri teguh. Ia tahu bahwa mempertahankan orang yang salah demi kemudahan hanya akan membawa kehancuran. Keputusan itu membawa konsekuensi berat. Sang penari pergi dengan kemarahan, menyebarkan rasa kecewa di antara mereka yang simpati. Untuk sesaat, persatuan yang telah dibangun terasa retak. Raja Kelana Sewandana merasakan beban keputusan itu, menyadari bahwa kekuasaan selalu menuntut harga. Ia kehilangan seorang yang berbakat, tetapi menyelamatkan keseimbangan yang lebih besar. Malam itu, Raja Kelana Sewandana dan Pujangga Anom berbincang tanpa banyak kata. Keduanya memahami bahwa pengkhianatan tidak selalu datang dalam bentuk pemberontakan terbuka. Kadang ia hadir sebagai keinginan untuk diakui, sebagai ambisi yang tidak terkendali. Harga kekuasaan bukan hanya ditentukan oleh musuh yang ditaklukkan, tetapi oleh keberanian untuk menyingkirkan kesombongan. Bahkan ketika ia muncul dari orang-orang terdekat, keesokan harinya, latihan dilanjutkan dengan penari baru yang dipilih bukan karena kekuatan semata, melainkan karena ketenangan batin. Proses itu lebih lambat, lebih berat, namun terasa lebih jujur. Perlahan, irama gamelan kembali menyatu dengan gerakan tari. Keseimbangan yang sempat terguncang mulai pulih, meninggalkan pelajaran pahit yang tak akan dilupakan. Pengkhianatan itu menjadi pengingat bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah ancaman. Dan di kerajaan Bantarangin, harga kekuasaan telah dibayar dengan kehilangan, kesadaran, dan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hari pementasan akhirnya tiba dengan langit yang cerah, namun syarat pertanda. Sejak pagi, rakyat Bantarangin telah memadati alun-alun, berdiri berdesakan dengan wajah penuh harap. Tidak ada teriakan atau hirik pikak berlebihan. Yang ada hanyalah bisik-bisik rendah dan tatapan yang tertuju ke satu arah. Mereka tahu pertunjukan yang akan disaksikan bukan sekadar hiburan istana, melainkan peristiwa yang akan menentukan kehormatan kerajaan dan keseimbangan yang telah lama dijaga. Raja Kelana Sewandana hadir tanpa kemegahan berlebihan. Ia mengenakan busana sederhana, menanggalkan simbol-simbol kekuasaan yang biasanya melekat padanya. Di wajahnya tergambar ketenangan yang lahir dari pergulatan panjang. Ia tidak berdiri sebagai raja yang ingin dipuji, melainkan sebagai manusia yang siap mempertanggungjawabkan pilihannya. Di sisi lain, Patih Pujangga Anom mengamati segala sesuatu dengan cermat, memastikan bahwa setiap unsur berada pada tempatnya, selaras dengan niat awal yang telah disepakati. Ketika gamelan pertama kali dibunyikan, udara seolah berubah. Denting gong bergema dalam-dalam, menyusup ke dada setiap orang yang hadir. Kendang mengatur irama dengan tegas, memandu langkah para penari yang mulai memasuki arena. Gerakan mereka tidak tergesa. Setiap hentakan kaki menyentuh tanah dengan kesadaran penuh, seolah menyapa bumi yang menjadi saksi. Dalam tarian itu tergambar perjalanan manusia keberanian, keraguan, kesombongan, dan upaya mengendalikannya. Puncak pertunjukan tiba ketika topeng Singa Barong dihadirkan. Wujudnya menjulang, menggetarkan, namun tidak lagi menakutkan. Penari yang memanggulnya melangkah dengan mantap, menahan beban bukan hanya dengan kekuatan tubuh, tetapi dengan ketenangan batin. Mahkota bulu merak mengembang megah, memantulkan cahaya matahari, sementara gerakan tarinya selaras dengan irama gamelan. Tidak ada keganasan yang berlebihan, hanya wibawa yang terjaga. Rakyat terdiam, terserap dalam makna yang tersaji di hadapan mereka. Mereka melihat bukan sekadar makhluk buas, melainkan simbol alam yang dihormati. Mereka melihat bukan sekadar penari, melainkan manusia yang berjuang mengendalikan diri. Dalam keheningan itu, sebuah pemahaman lahir tanpa perlu kata-kata. Kekuatan sejati tidak datang dari menaklukkan, melainkan dari menjaga keseimbangan. Putri Songgolangit menyaksikan pertunjukan itu dengan mata yang jernih. Ia tidak terpesona oleh kemegahan semata, tetapi oleh ketulusan yang terpancar dari setiap gerakan. Ia melihat bagaimana Raja Kelana Sewandana tidak memaksakan kehendak, melainkan membiarkan karya itu berbicara sendiri. Dalam hati, ia memahami bahwa syarat yang ia ajukan telah terjawab bukan oleh kesempurnaan,
melainkan oleh kesadaran. Ketika pertunjukan usai, tidak ada sorak kemenangan yang meledak. Yang terdengar justru helaan napas panjang, seolah seluruh alan-alan baru saja melewati satu perjalanan batin yang sama. Raja Kelana Sewandana menundukkan kepala, bukan sebagai tanda tunduk, melainkan sebagai penghormatan kepada rakyat, seniman, dan alam yang telah mengizinkan peristiwa itu terjadi. Dalam momen itu, ia tahu bahwa apapun hasil lamaran ini, sesuatu yang lebih besar telah lahir. Hari-hari berlalu, dan kisah pertunjukan itu mulai menyebar melampaui bantarangin. Orang-orang menceritakannya dengan versi masing-masing, menambahkan makna, menyederhanakan detail, namun menjaga inti yang sama. Pertunjukan itu tidak lagi milik istana, melainkan milik rakyat. Ia dipentaskan ulang, diwariskan, dan dimaknai kembali oleh setiap generasi yang datang. Reog pun hidup sebagai warisan. Ia tidak membeku sebagai cerita masa lalu, melainkan terus bergerak, menyesuaikan diri dengan zaman tanpa kehilangan jiwanya. Di dalamnya tersimpan pelajaran tentang keberanian yang dikendalikan, kekuasaan yang dibatasi, dan harmoni antara manusia dan alam. Dan di tanah Ponorogo, legenda itu berdenyut bersama kehidupan, mengingatkan bahwa warisan sejati bukanlah kemegahan yang ditinggalkan, melainkan nilai yang terus dijaga.